relawan musik, L-Awan musik. Nah, ini yang sering dibawa oleh Kiai Humaydi kemana-mana ya, karena Mas Imam Humaydi itu selain dakwah juga ada nadanya, nada dan dakwah. Kita tiru-tiru Haji Omah Irama ya, nada dan dakwah. Tapi luar biasa. Aku ya nggak karena berderet lagi nanggap Imam Humaydi suaranya kayak Omah Irama. Nyanyi Pak. Nyanyi. Berarti saya nyanyi ya. Oke, sebelum tanya jawab Bapak Imam Humaydi, kita suruh nyanyi lagunya Omah Irama. Bebas sama keramat. Keramat ya, keramat. Keramat jadi teman. Keramat. Bujur bangke anak. Aja medeni begadang. Apa nanti pagi? Bapak Ibu yang Judulnya kayak medeni punya teman hajat Pak. bisa nangkep L-Awan. Promosi. Sekalian promosi. Arahnya L-Awan tapi ngomongnya kadang bunyi. Wah. Ya, suka mana Persembahan keramat, lagu keramat. yang satu lagu keramat untuk ibu. Ya, sekedar informasi, kebetulan dulu pernah ikut audisi KDI. Kalau nggak salah 2005 Juara di berapa, Jogja, Pak? iseng-iseng. Juara Pak. Juara, Pak. Tapi nggak juara. Kebetulan kakak kelasnya kalau dulu Gufron Damara ya, itu sudah bisa jajan. Masih ingat jurinya Tommy Ali sama Bosofi Sudirman Karominel ya. Tapi ya tereliminasi. Alhamdulillah. Angger lawannya Ini kenapa? kalau nggak salah KDI 1. Ya. Terima kasih, lanjut. Langsung. Luar biasa ya.
bisa dakwah, bisa menyanyi, dan Lengkap. bisa menulis lengkap, cowok lengkap. Ya. Oke, kita lanjutkan untuk iya. Ini untuk masalah sesi tanya jawab. Ya, untuk masalah sesi tanya jawab dibagi 2 sesi ya. Sesi yang pertama 3 orang, bentar ya. Ya wis nyong wis nyong ya. Simperak ya, simperak. Saya dulu ya, ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pensiun. 3 sesi waktunya ini setengah 11. Mas Gaidin coba sini untuk mic di bawah. Siapa dulu? Oke, dari Mas ini perkenalkan nama siapa Mas ya? Silakan untuk berdiri Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harminto. Secara kebetulan saya mewakili dari Taman Bacaan atau Literasi SMP Negeri 5 Brebes. Menarik sekali buku yang ditulis oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Imam Humaydi. Itu baru sekilas saja saya melihat dari judul-judulnya itu memunculkan karakter berpesiah. Jadi itu adalah merupakan dakwah dari panjenengan yang tidak tersentuh. Mungkin kalau panjenengan dakwah dari kalangan nahdiyin saja kan, mungkin ada dari ormas yang lain tidak tersentuh. Nah ini dakwah yang menyentuh kepada ormas yang lain adalah sangat mengena. Artinya sudah bahasanya berpesan apa letok ya, berpesan letok. Di samping itu ngapak ya, di samping itu ada urutannya itu apa ya, sangat lugas. Dibaca ya kepengen lah, lihat bocah angon biasa senang kalau begini jenengan Pak Ustaz. Apalagi untuk kalangan-kalangan yang intelektual seperti ini, saya yakin cepat bisa dipahami. Bagus sekali itu. Cuman itu kan apa ya, sangat berbau sekali dengan yang namanya agamis ya. Berbau sekali dengan dakwah yang konsep oleh Rasulullah SAW. Ini tas sekedar masukan saja, masukannya digo tak kenal apa. Enggaknya buku kok dicetak mani, enggaknya dicetak mani. Ya setidaknya dikasih wahyu yang namanya dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Jadi apa? Pentolan bangsanya tukang dakwah si kelas 3 loh. Sing kelas-kelas kampung ki kena buceklan nyomarai wong bening masjid musala tingkat RT ya. Dadi ana dalile iki lho. Ki panjenengan ora salah wase, ki panjenengan urip bening dunya jare ora perjenawan insai kaya budun kados niku. Dadi nek panjenengan sempurnakan nanti dengan adanya dalil dari Al-Qur'an maupun hadis. Niku tak kalau panjenengan kersane mboten napa-napa. Mantap sekali, lanjutkan Pak Ustaz. Ya, sudah dari saya begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung doorpress. Ya, oke. Maju Mas, dapat doorpress. Ya, perwakilan dari SMP Negeri 5 Brebes. Untuk penanya ketua Ibu, silakan. Ibu yang kacamata belakangnya. Bukan. Kumpul dulu, kita kumpul dulu. Edisi revisi Pak. Nanti kita kumpulkan dulu ya pertanyaan baru dijawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati bapak-bapak yang di depan, Pak Haji Atmo, Pak Haji Husni, Pak Haji Mahfud, dan wabil khusus Bapak Ustadz Imam Humaydi. Kenalnya, arane aku pi kuliah di sini. Wong Brebes asli, tapi kerjaku nih SMP Siji Tanjung, wakili MKKS SMP. Ditujuknya kanggo Pak Ustadz Pak Imam Humaydi. Panjenengan iki luar biasa. Jadi buku iki anggone panjenengan kuwi dakwah.
dakwah tapi di buku enak luar biasa. Ini sangat-sangat menyentuh aku sebagai manusia. Sahabat Pak. Kalau misalnya yang datang di sini, insya Allah ini hari Jumat, mendapat hidayah, mesti ngelakok mesti akan berubah sikapnya. Tapi Anda misalnya orang tuku buku banget kan? Promosi. Iya. Maksudnya tidak aku ini buku mana Pak? Gratis, ini tuku, gratis. Loro dapat tukune. Ya. Jadi ini adalah sindiran-sindiran yang positif. Bukan kalangan bawah, tapi kalangan pejabat. Mungkin padahal kalau nyindir pejabat di depannya kan nggak berani. Tapi dengan buku ini sindirannya luar biasa. Pejabat dikawon sholat, pejabat dikawon sodako, pejabat dikawon apik karo tanggane. Di sini. Dan ditambah lagi, Pak, ini ini sudah ada itunya Pak, sudah ada dalil-dalilnya. Tetapi yang saya ingin memberi masukan, digoyah syukur, digoyah orang Pak. Ya, di situ ada dalil, ada Al-Quran. Kalau bisa, ini kan bahasanya bahasa Latin, supaya lebih berpahala yang membaca. Kan satu ayat saja dibaca pahalanya kan luar biasa, apalagi 1-2 kata kan, satu huruf saja pahalanya luar biasa ya Pak Ustaz. Kalau misalnya tadi sesuai dengan hadis Al-Quran itu dinyatakan dengan menggunakan tulisan Arab Pak, sehingga kita itu tidak salah baca. Bagaimana kalau contoh pada halaman 81 itu kan mestinya kan A, ya kan? Karena kalimatnya seperti itu kan tidak bisa mana yang A. Apalagi mohon maaf yang membaca itu para alim ulama yang notabene itu adalah paham sekali mengenai tulisan. Jadi dengan membaca buku ini sekaligus kita membaca Al-Quran kan, ayat-ayat daripada Allah, itu pahalanya akan lebih. Itu masukan saya. Jadi satu buku ini bukan hanya membaca saja, tetapi juga ayat-ayat Quran itu ada. Kemudian Pak Ustadz, itu ya masukannya Pak Ustadz ya. Sebenarnya itu. Kemudian saya tanyakan lagi, ini Pak Ustadz pinter di sini membawa rombongan orjen. Angger aku nanggap kepira Pak. Ya mesti. Iya. Angger aku nanggap Ustadz karo orjen itu sekitar pira. Kanggonya saya loh. Itu pinter, ini berarti kan istilahnya promosi nih Pak Ustadz ini. Insya Allah akan saya undang. Ya. Kalau ada event yang cocok di Pak Ustadz ini. Ya. Terima kasih itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, dan mas. Foto-foto anak tulisnya. Iyalah, langsung order. Pertanyaannya singkat aja ya mas, mengingat waktu Jumat ya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rakil Ali Nugroho, perwakilan dari SMP Negeri 15 Pak, dari Sekolah Literasi Nasional. Ini kalau melihat tadi dengan bahasa-bahasa dari buku itu sangat lugas Pak, sangat keren dan sangat mudah dipahami dengan bahasa Brebesnya yang kita idam-idamkan. Nah pertanyaannya, kalau bahasa Brebes itu menjadi gambaran kita di luar sekolah, kalau saya bicara dari sekolah ya Pak, sementara di sekolah tidak boleh pakai bahasa Jawa Pak, bahasa Brebes. Nah ini minta tolong yang di depan semua, bagaimana strateginya agar bahasa Brebes itu masuk ke sekolah dan menjadi gambaran dari kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa nama? Ragil Pak. Kontak. Ragil Ali Nugroho dari SMP Negeri 15 Pak. Gimana ini mau langsung dijawab dulu 3?
Ini yang bertanya antri sekali, saya nggak enak juga nih kalau sana Ditampung aja sana Pak, nih. ditampung dulu aja. Banyak sudah Pak. Oke, berarti bertanya ditampung dulu ya sebanyak-banyaknya. Dari sebelah kanan kita nih dari komunitas seniman ya Mas Kribo, monggo. Mas Wani maju kalau bertanya maju biar kelihatan, maju sini. Pak Ustaz nanti pertama ya, bentar Pak ya. Ini dari komunitas seniman dulu. Tampung dulu aja ya pertanyaannya. Sini. Ini sedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat Pak Ustadz Bu Meti dengan karya yang keempatnya. Nah, saya mau bertanya, pirang dina gawe karya kiye aku sorak, ayo betul. Terima kasih. Ari karena tulis ora adus. Nah itu pertanyaan nyentrik ya, saya nyentrik rambutnya. Oke, monggo Pak Haji ya. Bentar ya. Oli. Oli Sedikit buku. ya. Oh sengaja peluk jalur buku toh. Pak, ari karena nulis tak ora adus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat nih Pak ya. Nama Pak, nama. Terima kasih bertanya. Saya Abdul Rafiq dari SD Tahassus Al-Quran SDTK Al-Hurbes. Kebetulan saya kepala sekolahnya. Dan kebetulan beliau Pak Imam Muhammad adalah ketua komite di SD kami. Jadi kami menggarisbawahi bahwa beliau insya Allah orang yang perfect, bisa nulis, bisa dakwah secara verbal, dan bisa nyanyi tadi. Saya tambahkan lagi, beliau termasuk orang yang hebat dalam mengkaderisasi, karena putra putri beliau di sekolah di kami, dan alhamdulillah putra yang sudah lulus sudah hafal 5 juz, dan mudah-mudahan adiknya juga sama. Jadi barangkali ada orang pintar tapi nggak menggenerasikan anaknya ke sekolah yang pilihan, yaitu berarti kurang pintar. Nah ini beliau terus orang pintar, mensekolahkan di sekolah yang insya Allah mengutamakan kealquran. Pertanyaan tadi sempat singgung tentang syukur. Susu kok dikur-kukur. Mohon maaf, ini saya garis bawahi. Tapi satu sisi saya melihat ini menunjukkan penulisnya orang muda gitu. Yang ya normal kalau istilahnya syukur ya gitu. Nah, namun pertanyaan kami, latar belakang, karena saya belum membaca ya, latar belakang penulisan syukur susu dikur-kukur itu seperti apa, saya kurang tahu. Namun tadi ada semacam permohonan agar direvisi. Menurut kami kalau memang esensinya sudah tepat, ya biarkan saja, nggak apa-apa, tidak perlu namun kalau memang esensinya kurang tepat, ya silahkan. Nah, namun pertanyaan berikutnya, kalau memang itu esensi kurang tepat, apakah nanti buku ini akan direvisi, cetak ulang atau gimana? Karena setahu saya sudah terbit, dan tadi kalau harus cetak ulang berarti ada program yang lain. Jadi dari kami tentunya syukur yang tadi sempat diulas oleh penulis, kalau memang sudah tidak masalah dari esensi, tidak harus direvisi. Namun kalau memang kurang yang tepat, ya monggo saja. Demikian pertanyaannya tadi, agar persisnya seperti apa pengungkapan kata syukur tersebut. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena persediaan hadiahnya kayak mau habis Bu. Para papa Jadi Pak. kalau di anu semua takutnya nggak dapat hadiah gitu loh. Gimana nih Pak Imam ini? Nah, mana tak? Dua lagi atau gimana ini? Mana Mas Imam? Yang belakang dari pondok Bu, benar-benar. Atau serempak aja nggak apa-apa, berdiri namun sini aja, baris aja sini nggak apa-apa, yang bertanya gitu aja. Yang mau bertanya baris satu-satu jadi singkat-singkat aja ya. Ya. Jadi untuk poin-poinnya aja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi fadlan ala tasrim min ibadil mu'minin. Alhamdulillah saya bisa datang dan melihat langsung teman saya The point aja. Pak Ustadz Imam Komiti. Alhamdulillah
dulu saya pernah berjuang Langsung aja. pesantren bareng Intinya dan saya pernah ditolong oleh Ustaz Imam, lupain aja. ditolong, dibantu, dan luar biasa kalau beliau menerbitkan Ajaliren dadi wong apik itu pantas karena beliau juga jarang orang apik terus. Alhamdulillah beliau berjuang, sekarang dia memimpin alumni Ittihadul Mutamuridin dan saya bawakan. Bisa tersinggung Om. Dan alhamdulillah ini jadi saksi bahwa Al Ustadz Imam Humaydi ini uang apik. Ya Bu ya, ini kan nyakseni nggih. Jadi saksi nggih. Kok atur bareng komatik kan wis disakseni ngene. Mas Imam Humaydi ini tiyang sae nggih. Oke, salah satu bukti nih buku sudah diterbitkan bahwa Al Ustadz Imam Humaydi niku apik. Pertanyaannya langsung ini pertanyaannya. Nah, kalau buku judulnya Ajaliren dadi wong apik, anggeliren dadi wong apik itu kepribe? Nama toko Itu saja pertanyaan bukunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. itu kan Satu aja, salah satu aja. Ya selanjutnya silakan langsung Mbak. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari perwakilan dari SMP Negeri 4 Brebes. Ingin menanyakan nama Ani Lutfiani. Saya dulu mahasiswanya Pak Tri Mulyono. 2023. Berarti pertanyaan juga ke Matrik ya. Pagi hari ini menulis menurut saya ya bagi saya belajar lagi dibaca ini. Iya, religi. Latihan religi. Nah, yang saya tanyakan kepada Pak Kiai, seperti apa proses pada saat penulisan buku Ajaliren dadi wong apik dan bagaimana supaya buku kita itu bestseller seperti itu? Yang seperti apa? Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaan. Lanjut. Karena dia juga Nama? Terima kasih. Nama Mas Kulo. Saya dari perwakilan PCKPMO Kabupaten Brebes. Tapi saya dari Silangkota. Makanya cuma dia ada keinginan tidak ada Pertanyaannya adalah dari Bapak Kiai Imam Humaydi sebagai jadi masalah apakah ini berdasarkan pegawai panjenengan untuk mengarang buku ini bahwa di zaman yang sudah seperti ini kan banyak orang yang sudah jauh dari keapikan atau memang sudah lelah untuk menyampaikan nasihat bahwa orang ternyata pun masih banyak yang tidak apik-apik. itu terinspirasi dari curhatan istri kan inspirasinya dari kita Nasrul ini. Yang kedua, korban dari poligami. Bapak Haji Akol Tansikin yang cuma saya mau ambil sudut pandang yang berbeda. Makanya itu saya tidak butuh materi dari adalah satu seharusnya itu orang yang poligami jangan berpikiran bagaimana materi saya terpenuhi. Ini yang karakter laki-laki tersebut. Dan saya kalau berbicara dengan kalau saya punya anak harus bisa bertanggung jawab seperti orang enggak maksudnya di situ juga nggak poligami, cuma sudut pandang poligami dari arah yang berbeda. Saya menyimpulkan seperti itu Bang Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut langsung ini aja ya Mas. Ya siap. Ya aku yuk adine Pak Imam Humaydi. Soalnya orangnya pada baik. Aku Imam Humaydi. Tapi Bu nggak mau lihat Bu. Ya saya tanya pada Mas Ece. Bapaknya panggil kayaknya Bu. Yang saya tanyakan ke Mengapa? itu sih dia pakai terus gimana kan nulisnya kapan gimana kan sibuk gimana ya kayak terus sing telurnya kayak angelnya kepriben nulis bahasa berbesar teh angel apa angel nemen kan ya kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas bukunya ya citra ke Abu Sapora ya. Makanya ini kelebihan dari buku itu kan seorang wanita yang sudah berhuni seorang dokter
Nama saya Muhammadiyah. Yang halinya Ini lima laki selesai ya. istri Nah, yang kedua. bertanya jangan. Jadi banyak 3 tahun ada wanita yang bisa tanyakan. Maksudnya jangan dari Kenapa Pak Indri kenapa nggak langsung itu pakai bahasa Indonesia saja? Saya ini terima kasih. Terima kasih. Kalau Mbak hadiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Buadi, perwakilan dari mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Brebes sama Forum Lingkar Perma. Nah, kalau misal saya simpulkan atau saya analisisikan dari Pak Atuanan Sifik sama satunya lagi itu Ajarin dari Wong Apik itu buku yang seperti konsepnya Al-Hikam karya Ibnu Athaillah, tapi ya bisa dikatakan Ustadz Imam Humaydi ini Ibnu Athaillah versi lokal gitu. Nah, yang saya tanyakan, yang saya ingin tanyakan itu kata-kata itu beja-beja wong sing apik pungkasane. Nah, itu kan perlu penafsiran yang lebih lanjut. Nah, itu saya ingin tahu yang dimaksud dengan wong sing apik itu seperti apa dan pungkasannya seperti apa, gitu pertanyaannya. Terus mungkin ada masukan nih Pak, barangkali ini jenengan terima atau enggak pesannya jenengan. Ajarin dari wong apik, kenapa enggak judulnya Ajarin dari wong sing manfaat? Karena orang apik berdiam pengajaran udah dianggap baik gitu. Beda lagi dengan orang yang bermanfaat. Atau mungkin ini nanti mau dijadikan sequel yang kedua atau gimana? Gitu. Sekian, terima kasih. Namanya Fahmi Buadi. Lanjut. Intinya aja ya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Wasalama, saya dari SMK Karya Bakti Brebes. Saya guru bahasa Mandarin dan saya juga penulis sedikit atau lebih penulis. Dan saya juga hobi puisi, Pak. Saya di sini tidak akan memberikan kritik ataupun yang lain, menurut saya sudah perfect. Dan saya akan memberikan sebuah sedikit pantun atau sedikit puisi untuk Pak Imam. Mohon izin boleh? Nama siapa itu? Siti Wasalama. Kang Imam sing ngapak. Mantap. Kang Imam DKT Brebes. Cakep. Aja liren ya Kang, duwe gentes. Cakep. Bahasane ngapak lah ketunggale. Nyantel pel anjok jo artine. Bahasane ayu. Gawe aku kemayu. Gawe aku mesem kesemsem kependem. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang lain. Anak bojone loh Mbak. Limited edition. Aduh gawat kita bojone ini kan bahasa Indonesia. Karena saya sebenarnya bukan asli orang Brebes. Ya, dari mana? Saya dari Batang Pekalongan. Oh, Batang. Iya, ketika saya pertama kali tinggal di Brebes, kemudian ada celotehan anak kecil gitu ya, yang kemudian ngomong kayak gini, ih waduhmu, kayak gitu lah, saya tuh bingung gitu loh. Iya. Iya. Padahal saya penasehatin dia itu biar tidak main di tangga depan rumah gitu. Kemudian dia bilang, waduh kayak gitu lah. Aku pikir, waduh mana? Aku pikir tuh Mana hayo? Iya. Mana hayo? Ternyata dia yang mengingatkan, Mbak, siapa yang bilang tadi bilangnya sarung? Saya bilang sarung, enggak kok nggak sarung, dia bilang waduh. Saya bilang gitu, ternyata mungkin itu bahasa kasih nih ya. Dengan mengikuti beda ini, jadi saya semakin banyak tahu tentang perbedaan banyak bahasa. Terima kasih, mungkin itu aja dari saya. Kemudian ini saya tadi diamanati sama teman. Kebetulan tadi mau minta tanda tangan sama Pak Asmo, tapi itu kan Iya. tadi mau persiapan sholat. Nama? Kalau saya namanya Caswitin. Sedangkan teman
Jadi kadang-kadang emang Aku fans. Tanda tangan dulu. Jangan duda. Langsung aja Mas ya. Perkenalkan, nama saya Fahri Saifuddin. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Terbuka dan saya juga alumni dari Duta Pengembangan. Orang masuk pangin Mas. Universitas Terbuka orang masuk pangin itu jalan tuh. Payung, kalau payung Pak. Izin bertanya, dalam konteks menulis pastinya ada masa gabut atau stuck dalam itu aja. Bagaimana sih tips dalam menghadapi rasa gabut itu? Oke. Menghadapi rasa gabut. Satu lagi Ibu, nama Pak, Cici Mani menyimpulkan boleh. Saya ingin tanyakan masyarakat mana Bu? Masyarakat alam gaib apa? dari desa Padejukan Pak. Oh juga ini. Bagaimana caranya supaya masyarakat tahu ada buku yang kemudian dari pengambil Oh, bagaimana masyarakat tahu ada buku ini? Tanggap Bu. Satu lagi ya. Kita nggak ceramah. Pak, satu lagi apa? Cukup menyimpulkan toh. Tangan Bu, tangan itu. Udah menyimpulkan saja Oh. katanya. Pertanyaannya monggo. Yang terakhir, Bisa dikasih hadiah. dua lagi yang terakhir dibuka oleh penulis buku ceplik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suninci dari SMK Muhammadiyah Bulakamba. Saya hanya ingin memberikan apresiasi dan menyimpulkan dari moderator. Mudah-mudahan diterima dan tepat. Keunikan dari buku Ajaran Debuwangate ada Mas Imam Humaydi. Satu, menggunakan teknik lisensiatika. Contoh, dari kata bercetak di mana-mana nggak ada, karena di dalam menulis dalam kata-kata ya Pak ada teknik lisensiatika. Kemudian yang kedua ini dari kajian sosiolinguistik, satu sebagai buku yang konservasi bahasa, jadi mempertahankan melestarikan bahasa Bugis. Yang kedua guyub tutur, ada guyub tutur karena sehingga pembaca itu merasa akrab. Kalau kita merasakan ayo Pak jeneng kita seakan dihudani, kita sudah seperti apa. Kemudian untuk guyub tutur, kenapa? Kalau kajian sosiolinguistik apabila dalam kurun waktu, ya saya ketemu penelitinya siapa ya? Apabila kurun waktu 50 tahun suatu kode atau bahasa tidak ada penuturnya, maka bahasa itu akan punah. Nah ini kelebihan dari Pak Humaydi sebagai penulis buku yang saya katakan sebagai konservasi bahasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa saya. Ngumpulin narasumber. Ya terakhir ya Mas Kanang ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang takon pirang-pirang wis mau sing takon dari akademis wis ya mahasiswa wis. Lah kayaknya orang sama contoh bodoh ya orang dengan pendidikan formal takon sing simpel-simpel guys. Khususnya untuk Pak Tri. Oh iya. Sebagai orang yang tidak punya pendidikan formal, nah, kadang-kadang keder. Apakah dalam penulisan itu ada pakemnya, Pak? Dan pakemnya itu seperti apa? Itu untuk Pak Tri. Untuk si penulis Pak Imam Humaydi, sebagai orang yang lagi belajar untuk menulis oret-oretan, khususnya di Facebook, kadang-kadang kita menemukan mood yang enggak seret. Kalau nulis tentang andalan buku. Nah, tipsnya itu bagaimana biar menjadi seorang penulis yang produktif. Itu aja cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Dikumpulkan sebanyak 20 pertanyaan, tapi karena nanti disatukan aja Mas Imam ya, kira-kira ada pertanyaan-pertanyaan yang agak mirip gitu kan, atau bahkan pertanyaan, pernyataan dan support, jadi nggak perlu dijawab atau dijawab dengan terima kasih saja kalau saya gitu. Kalau nanti yang mengarah mengatakan atau pertanyaan sudah ditulis Pak Agus sendiri, yang ke Mas Imam, Mas Imam jadi ada tadi pertanyaan ke Pak Tri, silakan dari Mas Imam dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apresiasi atensinya semua yang masuk pada pertanyaan kali ini. Langsung saja saya jamak mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya hampir mirip. Pertama, kenapa sih saya memakai bahasa Jawa atau Brebes Segalan? Karena kalau dengan bahasa Indonesia sudah banyak yang serupa. Tadi betul diniati satu muri-muri kebudayaan bahasanya dewek sebab anggur ora kayak iye ya. Bisa-bisa bahasanya dewek ayo kasih ngerti jujur baik anaknya nyobain ngomong ada ngomongnya bahasa Indonesia. Nah, apalagi tadi di sekolah larangan tidak boleh pakai bahasa Brebes, boleh bahasa Indonesia. Itu salah Bu ya? Ya, salah. Jadi sekali lagi ya ada niatan memang untuk muri-muri kebudayaan terutama bahasanya dewek. Kebetulan Bapak Ibu ya, kenapa pakai bahasa Brebesan tadi diantaranya satu, yang kedua memang ya niatan saya kalau isai dengan bahasa Brebes atau bahasa Indonesia itu sudah banyak dimuat di berbagai macam mungkin media atau buku. Saya menyajikan sesuatu yang berbeda ya, sehingga yang walaupun mungkin dalam tanda kutip mempersempit segmen pembaca, tapi ya inilah saya, mau diapain monggo silakan. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, kenapa kaitannya dengan dalil Quran maupun hadis tidak ditulis dengan redaksi hadis atau Qurannya? Karena jujur ini adalah kumpulan esai di kolom Pantura Pos. Kemudian saya kumpulkan. Dari awal itu tidak ada niatan Bu. Jadi niatannya itu hanya menulis berkala. Pada waktu itu setiap Ramadan Pak, pada waktu itu saya dimintai untuk ngisi ya. Ya udah saya kasih nama kolomnya namanya Merceka. Bukan mau Idul Hasanah, bukan apa mau Idul Hasanah, bukan tak kesane ngurui kiai. Hari Merceka kan ngomong bebas, monolog sakarepe. Ustadz pada ngomonginnya silakan, pejabat yang punya Merceka. Nah, ini mungkin yang dinilai ya sesuatu yang unik, ya diserampangi kabeh bahasane ya. Tetapi ya orang kerasa domongi. Inilah ya konsep yang saya ambil dengan kolom Merceka. Jadi Merceka kayak ibaratnya manuk Merceka, moni dewek, ngoceh dewek. Nah, anak deni sesuatu itu manfaat ya alhamdulillah. Anak deni mungkin tadi ada kekeliruan dan sebagainya. Kayak mohon maaf, syukur susun berikut keluar nih belum. Dan gitu. Jadi itu dengan saya sengaja menurunkan ya istilahnya kolomnya dengan nama Merceka. Kemudian tadi kenapa tidak dengan apa artinya ada tulisan Arab atau saya kadang khawatir Pak ketika ada tulisan Arab kok digeletak-geletak dong yang diedek-edek justru saya kok dosa. Nah, sehingga wis bahasa terserah saya sudah mengantisipasi pasti keganing lapat dalilnya ada sebenarnya cuma dengan ya terjemahan atau bahasa sini ya. Mungkin ketika nanti akan saya seriusi dengan buku ya dengan dalil dan lain sebagainya, nanti mungkin kesannya tidak santai, arahnya esai ya santai ngomong alor gitu. Saya bahasakan ke dalam ya bahasa tulis. Kemudian yang lain, kapan atau pirang dina sampai nulis di Indonesia kapan pas aku jadwalnya ceramah dinamnya gini Mas Roli takonnya apa sempat adus beli adus. Nah, jujur ya memang ini ya proses ketika waktu itu kemudian saya dimasukkan oleh Kang Kustoro di grup penulis ya saya manfaatkan untuk tulisan-tulisan saya. Nulisnya saya target ya waktu itu tulisan paling hanya 300 atau maksimal 500 kata. Nulis garo pas saya konsep di HP ya. Idenya itu dari mana saja Pak, kadang tongkrongan, warung, anak ngobrol ngalor itu dan sebagainya ya. Saya jadi ya inspirasi tulisan atau mungkin dari TikTok ya, dengan ya TikTok ya kemudian Facebook atau YouTube ya, dengan bahasa yang bagus saya breakdown dengan bahasa sini ya.
Atau mungkin dari tadi ya, kitab-kitab naso ibad, di antaranya itu yang di awal ya, umur yang barokah, umur telung dina itu juga ada ya. Jadi sebenarnya saya hanya menyederhanakan, membahasakan karya-karya ulama atau istilahnya coach-coach yang populer dengan bahasa yang dewek. Kemudian ya, betul, kebetulan kalau Ramadan berceramah ya balik bengi kalau mantai ini turu Pak ya. Sebab saya itu ngapunten kadang sering ya, sama El Awan juga sering ada dandako baliknya jam 12 jam 1 bengi. Wis kayaknya ustadz bajingan bar ngaji mangan Nuwun kan ustadz bajingan bar ngaji mangan Jadi karo ngenteni panganane kudu utak-utik ya ketemu kayaknya tulisan-tulisan kayak ya gitu. Jadi itu wong NU kan kayak buat bar ngaji mangan ini kayak mana makannya ya anak. Nah itu, jadi kadang jam 1, jam 2 sembari nanti menunggu saya istirahat, lalu tak kutik HP daripada deleng-deleng apa dong, saya tulis rangkai. Nah itu. Kemudian ya alhamdulillah supportnya juga banyak sekali ya. Saya menulis ini alhamdulillah biidznillah biaudillah. Teman-teman penulis mempunyai mungkin prosesnya masih sendiri. Dalam proses pembuatan buku Ajaliren dari Wong Apik ini kurang lebih hanya 2 bulan, Pak. 1 bulan saya itu menulis, ya kurang lebih kemudian saya kumpulkan. Ya. Ini juga ya kembali lagi qadarullah. Saya yakin Ajaliren dari Wong Angger wis apik, incomanane apik terus. Jujur saja, untuk acara ini saja saya bismillah Bu, saya tempatkan saja mangan tak sediakan kabeh. Ya, saya yakin. Kalau kan Ustaz Global bodol dipakoni, pinter ngobrol bisa dilakoni. Global bodol dipakoni. Saya ngobrol sama mungkin priben yang udah mau sampai nek Oda koma samlara kabeh. Yakin teman-teman polis saya kadang prihatin bisa nulis barang kayak itu keder kipan terbitane penerbit di Witek beda buku ini nganggo abad dan sebagainya. Saya yakin ya kalau itu apik nanti ketemu dengan yang apik ya diantaranya dengan beda ini kan itu akhirnya penanggap. Dan betul Bu, ini juga sharing kepada para penulis. Kalau hari ini kita fokusnya ke buku, ketinggalan Bu. Hari ini zamannya gadget, zamannya ya elektronik. Umpan tuku buku, regan sawi kakek mikir-mikir suka buat tuku beras. Betul. Tapi saya yakin, insya Allah itu orang mungkin tuku bukunya orang sekedar hanya melihat saya. Ya mungkin kebetulan saya dulu pernah jualan buku. Jadi ngerti sedikit ya trik. Ya istilah apa sih marketing ya. Di situ ada saya makanya saya juga terenyuh yang dikatakan Pak Sidik betul. Anak nyai 70 tahun saya tidak tahu macam biar orang bisa nyong tuku Pak Ustaz buku nih si bisa nih kan bapak kan gue butuh nih gambarnya api. Itu ternyata ya ada juga ya. Jadi ya Allah saya juga ya bersyukur sekali ya. Justru banyak yang beli buku itu jamaah saya 60 tahun 70 tahun teman-teman alumni kolega bahkan kemarin ada yang minta fakultas bahasa bahkan orang Sunda minta ditransfer minta dipaketin saya nggak tahu dari mana ya tadi. Jadi hampir kurang lebih 100 saya jujur aja ini sharing saya cetak dengan biaya pribadi ya mandiri 500 eksemplar. Panjenengan sudah bisa menghitung kalkulasi. Tapi yang kerja itu orangnya ada wis ya Bu. Dan ini apalagi buku saya yang pertama itu 1000 eksemplar ayu-ayu badan habis ludes sampai saya sendiri nggak punya bukunya. Nah ini mungkin Pak Ado. Dan ya sekali lagi ya di situ itu memang kebetulan alhamdulillah teman-teman mensupport termasuk para endos Kiai Haji Solahuddin Masruri ketua PCNU tahadus bidik malih ngomong tentang WA dong Gus jaluk komentar sampai lagi nomor kali bimbing jamaah haji ya siap ini
Kiai Muhammad Syafi'i Baidowi, pengasuh Pondok Pesantren Mahdut Tolabat, juga berkenan. Dan Syekh Sholeh Basalamah pada waktu itu sebenarnya akan memberikan komentar. Mungkin ya, insya Allah di edisi berikutnya beliau siap memberikan pengantar. Nah, termasuk ekotunas dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, kalau kita fokus kepada buku hari ini jam ini, ya suka tuku buku Sawidakewu, suka buat kuliahnya dan sebagainya. Tapi yakinlah, kalau niatnya baik, insya Allah akan datang. Ya, bisa jadi ini sebagai batu loncatan. Orang tuku buku jebule ngundang ceramah. Orang tuku buku jebule keselamatannya untuk makna. Ngerti sing dinyo maca buku sampean. Soalnya halaman terakhir penulis bisa diundang sebagai penceramah atau pemateri. Muludan aja benar. Itu trik marketingnya seperti itu, Bu. Jadi aja nulis tuh sampai orang payu temenan. Nah, apalagi sampai kisah apa kalau hanya sekedar menulis. Kalau Pak Atmo jelas. Kalau kita menulis atau dan sebagainya, kekuatan buku ini saya yakin support dari kita teman-teman. Endorse-nya ya ada Bu Carida, kemudian semuanya tokoh-tokoh memberikan komentar dari berbagai macam profesi. Oh iya, jebule buat ini hebat, padahal kita tak japri tok halo. Nah ini, jadi sekali lagi saya unik ya, buku ini saya lost ya, tidak memikirkan penjualan dan lain sebagainya. Sebab apa? Saya mikirin bojone. Ya alhamdulillah istri saya juga mensupport ya. 500 eksemplar sudah terjual habis, dan mungkin pijakannya ya kalau El Awan muludan anak pirang tempat Mas Awan anak rolas tempat nada dakwah ya niki dari buku ini melihat dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi ya alhamdulillah biidznillah, terima kasih supportnya. Sekali lagi mohon maaf barangkali ada kurang kesempurnaan, insya Allah kami ya menerima segala masukan dan supportnya. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu setengah 12 ini langsung Pak Trigi kita menjawab pertanyaan Mas Anang. Ya, masih saya menjawab 2 pertanyaan saja ya. Yang pertama dari Mas Akil, bagaimana kalau bahasa Brebes masuk sekolah? Bisa. Bahasa Tegalan itu diajarkan di UPS. Mata kuliahnya namanya Bahasa dan Sastra Tegalan. Saya yang nanggung. Dan rencananya juga di sekolah-sekolah di muatan lokal. Kalau bahasa Brebes ini diajarkan di sekolah-sekolah ya bisa, kenapa tidak? Masuk di bahasa daerah. Iya. Karena kalau sudah seperti itu dikhawatirkan bisa punah. Ya, mahasiswa saya dalam mata kuliah Sastra Tegalan, saya minta untuk membuat puisi Tegalan, dibukukan, bahkan sampai alumninya itu Mas Jos, Kang Jos sudah jadi alumni tetap membuat puisi. Ada bukunya namanya Gembu-Gembu Rasa, sudah satu kumpulan puisi tebal sekali. Ini masih mau menerbitkan Gembu-Gembu Rasa yang bahasa Indonesia, padahal sudah alumni mereka. Nah ini untuk melestarikan. Kemudian dari Kang Ceple ya, Kang Ceple, apakah menulis itu ada kaidahnya? Ada. Terutama yang menulis itu berarti membuat karya tulis berdasarkan Kecuali kalau resmi. tulisan, karangan atau pernyataan gagasan yang lain. Ini tulisan nih, menulis makalah, paper, skripsi, tesis, disertasi, tulisan. Ada kaidahnya, baik kaidah struktur maupun kaidah bahasa. Ya, misalnya membuat makalah itu ya beda dengan membuat artikel untuk dimuat di jurnal. Kalau makalah untuk presentasi seperti ini, kaidahnya beda. Tapi kalau mengarang itu membuat karangan, membuat karya tulis berdasarkan imajinasi, membuat puisi, membuat cerpen, membuat novel. Kaidah ada, tetapi tetap kita bisa tadi melakukan apa yang namanya lisensia poetika. Jangan terkekang pada kaidah.
Ya, kalau perlu setiap penulis itu menciptakan teorinya sendiri. Boleh melanggar. Boleh. Contohnya penyair Ahmad Tohari. penyair Solo. Apa? Meletek dewek. Nah, Joko Pinurbo bukan yang hilang namanya Wiji Tukul. Ya. Semua puisi-puisinya itu tidak ada huruf besar, semuanya kecil. Termasuk menulis Tuhan, menulis Allah, menulis nama orang, kecil semua. Nah, mengapa seperti itu? Karena dia sedang berbicara tentang hal-hal yang kecil. Dia sendiri mengaku dari golongan masyarakat kecil, yang dia diajarkan adalah nasib-nasib orang kecil. Sehingga tulisan-tulisannya dengan pilihan kata tidak ada menggunakan bahasa dengan huruf besar. Jadi tetap kalau saya baca ceplek itu banyak sekali kesalahan-kesalahan, terutama dalam hal penulisan dialog. Tapi apakah itu tidak boleh? Boleh, nggak apa-apa. Lisensia poetika, tidak perlu takut salah. Ya, tidak perlu takut salah, terutama dalam hal penulisan karya. Saya kira itu saya jelaskan dengan mudah. Terima kasih Pak Tri Hamdano. Terus selanjutnya advokasi Diko. Baik, saya akan menutup sebuah tulisan idealnya punya sasaran. Jadi kalau di dalam surat Fatir itu ada 3 generasi yang mewarisi kualitas peradaban. Dolamun nafsi, sabikun dirfarat, dan dolamun nafsi, sabikun dirfarat, walimun muktasi. Ada di surat Al-Fatir ayat 32. Nah, kemudian dalam konstelasi sosiologi kita mengenal kelompok abangan, santri, dan pria. Segmennya itu lain. Khotibunas biqadri ukulihim. Jika kamu ngomong, menulis, hendaknya memperhatikan kapasitas intelektual audien atau mustami'in. Masa ini ngomong kalau tukang tandur paradigma dan apresiasinya ya kan. Nah, untuk Mas Imam sudah mulai kan mafhumu khalafah, jadi ini artinya ini. Betul, sudah ada saya sekian. Jadi itu kemudian yang terpenting dalam menutup ini bahwa dakwah itu bukan hanya bil qalam. Di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Malik, ada 7 golongan yang dialiri pahala. Man alima ilman aw karonahrun aw kafarubiron aw hurusanahan aw bana masjidan awal satu sahabat yang mewariskan buku baik Quran, hadis, dan bidon dari nilai-nilai ini tidak. Awal sama-sama baru terakhir awal taroka waladan yastaghfiru ba'da. Dengan demikian menulis niatnya ibadah. Ngaten. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diakhiri jawaban dari Kang Atmo, pernyataan Kang Atmo dengan temannya menulis adalah ibadah. Berakhir pula rangkaian acara bedah buku kita. Terima kasih atas kehadiran panjenengan sedoyo yang telah memeriahkan acara bedah buku karangan dari Mas Imam Khomeidi. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Semoga saja kita semua dalam sehat walafiat. Untuk sesi terakhir adalah foto bersama. Oke. Ya. Iya. Kami tutup dulu pembahasan. Bapak Ibu hadirin sekalian, sekali lagi minta tepuk tangannya untuk Bapak Husni Iskandar yang sudah memandu jalannya diskusi dan sesi tanya jawab. Luar biasa. Agak kaget, ternyata antusias panjenengan luar biasa. Yang tadinya doorpress cuma 7 jadi 20. Ya, sekali lagi terima kasih. Kemudian tidak terasa kita sudah di penghujung waktu. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bersama dari diskusi hari ini bisa menambah wawasan kita semuanya. Jangan pernah berhenti menjadi orang baik. Atau sudah kita sampaikan tadi, ajali rem dari komani atau ahli gawat. Patri. Dan baik itu dokternya selesai kapan? Dan semoga jaminan buku ini tidak hanya diterima dengan hati yang gembira, Dengarkan melainkan sangat pas layak mencari kos-kosan untuk ini terus dimiliki dan juga. Bapak Ibu, berakhir pula acara Saya nasional mau ke dan dokter bedah buku Ajaran Jatiwapi
Kami ucapkan terima kasih Pak Hari kepada narasumber udah, dan moderator. Pak Hari udah guru besar sosiolinguistik. Jangan kan nggak ikut alumni, jangan kan nggak ikut itu, nggak ikut grup alumni pasca UNES. Mau, kamu dapat di sini nanti nggak? Kepada relawan musik Nanti dimasukkan loh, kan terima kasih pasca kepada UNES semua Pak. yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Tidak lupa nanti kita melakukan sesi dokumentasi. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, indah bunga kita mentang di tengah taman. Duduk santai sambil makan ketan. Sampai jumpa Bapak Ibu sekalian